Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani Bapak Farid Ardiansyah SEI ME, dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan kelompok kami mempresentasikan tentang pengembangan SDI. Kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang dengan Nurul Kamila dengan NIM akhir 092 sebagai pemateri yang pertama, Khairiyatul Layyina dengan NIM akhir 097 sebagai pemateri yang kedua, dan saya sendiri Imroti Nabila dengan NIM akhir 100 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada pemateri yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya insani dan kaidah dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya insani dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan seorang pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Atau juga bisa diartikan dengan bimbingan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui penyelesaian tugas dan latihan. Sedangkan pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri atas pengetahuan, kecakapan atau sikap. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Pengembangan meliputi pendidikan pelatihan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman atas keseluruhan lingkungan. Sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Artinya, pelatihan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya insani dalam Islam. Nah, untuk mencapai kualitas kerja dengan mutu yang terbaik, Islam menganjurkan melakukan pelatihan atau training terhadap pegawainya. Pelatihan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan pegawai dan permintaan jabatan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Nah, pelatihan juga dimaksudkan sebagai bentuk kesungguhan memuliakan pekerjaan dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Sebab para Rasul Allah sebagai panutan dan suri tauladan yang baik bukan hanya unggul dalam bidang spiritual, melainkan juga profesional dalam bidang-bidang tertentu juga. Nah, ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas sumber daya insani. Yang pertama yaitu dimensi kepribadian. Nah, dimensi ini menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas. Dimensi yang kedua yaitu dimensi produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dapat dihasilkan manusia dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dimensi kreativitas. Nah, dimensi ini menyangkut kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif,
untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan tentunya juga untuk masyarakat. Nah, dalam Islam, tujuan pelatihan dan pengembangan selain untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan, juga menjadi proses pembentukan karakter. Ketika seseorang masuk menjadi bagian dari keluarga dalam pekerjaan, kewajiban seseorang pemimpinlah untuk menjaga keluarga besar yang tadi. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66, artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya, seorang pemimpin memiliki kewajiban terhadap ahli atau keluarga besarnya, selain pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalankan pekerjaan, maka diperlukan pula pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kepribadian atau karakter dari seseorang itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas materi tentang jenis, tujuan, strategi, dan kendala pengembangan SDI. Yang pertama saya akan membahas materi jenis pengembangan SDI. Jenis pengembangan SDI ini ada 7 jenis. Yang pertama itu ada skill training atau pelatihan keahlian. Skill training ini sudah sangat sering dilakukan oleh setiap perusahaan, yang mana cara kerjanya itu seperti menilai kebutuhan atau kekurangan, yang mana kebutuhan dan kekurangan tersebut kemudian diidentifikasi melalui penilaian. Yang kedua itu retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang ini itu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Dengan adanya retraining ini, karyawan bisa lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu cross functional training atau pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional ini pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan, yang mana cara kerjanya itu untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya atau dalam pekerjaan atau selain dari pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan lintas fungsional ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim ini dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim ini biasanya dilakukan di luar ruangan, yang biasanya itu dilakukan dengan beberapa games, dan juga ada yang di kantor, di lingkungan kantor. Yang kelima itu language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa ini menjadi sangat penting karena di masa depan dan juga saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Nah, dengan adanya pelatihan bahasa ini, maka karyawan tersebut dapat meningkatkan komunikasi bahasa asingnya dan juga dapat memberikan value tambahan untuk karyawan tersebut. Yang keenam ada teknologi training atau pelatihan teknologi. Untuk zaman sekarang ini beberapa perusahaan itu sudah menggunakan teknologi.
Contohnya seperti digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh itu creativity training atau pelatihan kreativitas. Creativity training ini tujuannya untuk memberikan peluang kepada karyawan tersebut untuk mengeluarkan gagasan atau kreativitas sebebas mungkin yang sesuai dengan nilai rasional. Kreativitas atau gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik dan juga bisa membangun perusahaan yang lebih sukses. Selanjutnya, materi tentang tujuan pengembangan SDI. Menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan atau training kerja itu diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDI ini dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki kinerja. Dalam memperbaiki kinerja ini biasanya kan ada karyawan yang pekerjaannya itu tidak memuaskan. Nah, dengan adanya pelatihan atau pengembangan SDI ini, karyawan tersebut bisa memperbaiki kinerjanya tersebut agar lebih efektif dan lebih produktif lagi. Tujuan yang kedua yaitu memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui training ini, perusahaan tersebut memastikan bahwa karyawan tersebut dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Dengan adanya teknologi baru, maka pekerjaan kita itu senantiasa juga baru atau berubah, sehingga keahlian dan kemampuan kita juga harus dimutakhirkan melalui pelatihan ini atau training, sehingga teknologi tersebut dapat diintegrasikan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer ini harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologis manusia, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologis. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Salah satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan yaitu melalui program pengembangan karir. Pengembangan kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya manusia untuk promosi dari dalam, yang mana ini unsur kunci dalam sistem pengembangan karir dari karyawan tersebut. Dengan secara berkesinambungan mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusia melalui pelatihan, manajer dapat menikmati karyawan yang berbobot, termotivasi, dan memuaskan. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
Dengan alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Dan tujuan yang terakhir itu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer itu berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Melalui pelatihan dan pengembangan ini dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Selanjutnya, materi tentang strategi pengembangan SDI. Strategi pengembangan SDI ini ada 3. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Pemberian penghargaan ini bisa berupa kenaikan gaji, hadiah, dan juga fasilitas. Tujuannya itu untuk memotivasi karyawan agar bisa lebih baik dan juga bisa lebih berprestasi dalam memberikan kontribusinya terhadap pengembangan perusahaan. Yang kedua itu mengadakan program pelatihan. Program pelatihan ini berupa skill training, creativity training, cross-functional training, dan juga team training. Strategi yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Karyawan tersebut bisa bebas memberikan ide atau kreativitasnya, menyampaikan ide yang dimilikinya. Ide tersebut disalurkan bisa beraneka macam, seperti bagaimana rancangan produk tersebut di masa yang akan mendatang dan bagaimana suatu proses produksi tersebut agar lebih efisien, dan ide-ide lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa problem yang kadang muncul di tingkat operasional, para karyawan di tingkat tersebutlah yang lebih paham untuk mencari solusi dengan berbagai sudut pandang. Selanjutnya, materi tentang kendala pengembangan SDI. Kendala pengembangan SDI ini ada 9. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan tersebut dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Padahal masih ada program lain yang bisa digunakan. Kendala yang kedua itu partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Kendala yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Padahal teknik tertentu itu tidak bisa diterapkan pada kelompok yang sama. Kendala yang keempat itu kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya, sehingga tidak ditemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketujuh, peran utama penyela atau atasan tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Mungkin itu saja materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang alur pengembangan SDI. Sebagai upaya optimalisasi sumber daya insani, maka perlu adanya pengembangan sumber daya insani yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar
untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu, atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dan dalam perencanaan kepegawaian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen atau penarikan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan dan menarik tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Pelaksanaan rekrutmen sendiri merupakan tugas yang sangat penting atau krusial dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Tujuan diadakannya rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya insani, yaitu pengadaan atau pro-recruitment. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau tidak. Tujuan adanya seleksi sendiri yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jaminan atau suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDI perusahaan, mengevaluasi dan memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, dan memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang ketiga yaitu pelatihan atau yang biasa disebut training. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan atau tugas tertentu. Penekanan dalam suatu pelatihan adalah pada tugas yang akan dilaksanakan atau job orientation. Tujuannya diadakan pelatihan sendiri itu untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten, untuk membantu masalah operasional, dan untuk menyiapkan karyawan dalam promosi. Yang keempat yaitu pengembangan atau development. Pengembangan dapat diasosiasikan dengan kebutuhan masa depan karyawan dan organisasi perusahaan. Pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan kerja individual yang tercapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan diadakannya pengembangan yaitu untuk mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan persoalan operasional, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi, dan memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Yang kelima yaitu penilaian kinerja karyawan. Penilaian kerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kerja diperlukan untuk mengetahui hasil atau tingkat keberhasilan karyawan. Melalui penilaian kerja, hasilnya dapat digunakan untuk tujuan yang meliputi keputusan sumber daya insani, evaluasi, dan umpan balik. Tujuan yang mendasari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan secara individu sehingga menyebabkan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Umpan balik yang positif akan menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai dari hasil kerjanya dan dapat memberitahu hal apa yang perlu untuk ditingkatkan dari mereka sehingga karyawan akan meningkatkan kinerjanya.
Yang terakhir yaitu insentif. Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada pegawai agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan atau seseorang kepada karyawan di luar gaji atau upah utamanya. Umumnya, pemberian insentif ini bertujuan untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Jumlah dari insentif biasanya disesuaikan dengan prestasi atau pencapaian dari karyawan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.